Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, merinding, makin panas dan makin menyala. TNI akhirnya turun gunung siap ratakan premanisme yang meresahkan. Di video kali ini, Jenderal Gatot dibikin murka dan marah besar akibat ucapan Hercules yang diduga telah merendahkan para purnawirawan, baik itu dari TNI ataupun Polri. Jenderal Gatot juga mengecam keras kelakuan Hercules yang merasa sok berkuasa dan merasa menjadi raja. Dan bahkan, seorang purnawirawan TNI pun juga ikut prihatin dengan keadaan saat ini bahwa marwah TNI Polri sudah diinjak-injak dan direndahkan oleh suatu kelompok yang merasa berkuasa. Kita berharap negara harus hadir untuk melindungi masyarakat dari gangguan preman dan menindaklanjutinya. Nah, penasaran seperti apa videonya? Ini dia. Let's go. Let's go. Sampaikan kepada Pak Hercules, jangan terlalu sombong. Diduga abang ini sombong. Anggota saya 500.000 orang, kalau nggak karena Gerindra, nggak karena Prabowo. Pak Prabowo aja nggak ada ngomong gitu, kok Gerindra aja nggak ngomong gitu. Jadi apa yang ngomong? Keberatan saya memilih Pak Deddy Mulyadi bukan karena Gerindra, bukan karena Prabowo, sekalipun saya ketua relawan Prabowo Merah Putih, bukan karena Deddy Mulyadi hebat. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! TNI bentar lagi turun gunung jika marwah mereka diinjak-injak. Mantap, lanjutkan. Banyak prajurit sekarang yang tidak memiliki harga diri dan dibawa dicaci maki oleh para preman. Sekarang banyak sekali preman yang dibungkus oleh organisasi, mencaci maki, bahkan berani mencaci maki di depan aparat penegak hukum yang berseragam dan bahkan bersenjata. Kasihan, banyak prajurit sekarang yang tidak memiliki harga diri dan dibawa dicaci maki oleh para preman karena pemimpin tidak berani mengambil sikap. Saya sebagai warga negara Indonesia prihatin, dan saya adalah mantan purnawirawan TNI. Contohnya premanisme. Bapak ini yang berkostum TNI juga dia, guys. ormas, yaitu Hercules. Hercules itu kurang ajar dia. Kenapa kurang ajar? Dia mengatakan bahwa Pak Setiawaso itu melakukan pengkhianatan kepada negara, mau kudeta kepada presiden, kepada presiden. Kapan Pak Setiawaso ngomong itu? Pak Setiawaso purnawirawan, sudah bawa tanah. Iya. Itu yang dikatakan preman dengan berpakaian ormas. Sebutkan premanismenya. Grip Jawa Barat mengatakan kalau ingin dicintai oleh Grip, pertama kali mau gubernur, wali kota, bupati, yang pertama harus mencintai Grip, yang kedua baru mencintai rakyat. Kan gila. Jelas. Gubernur, bupati, wali kota dipilih. Jadi syaratnya masuk Grip harus gitu ya. Pertama mencintai Grip, baru mencintai masyarakat. Wow, luar biasa. Ini benar-benar luar biasa ya. Waduh, pengen sekali nih masuk Grip. Rakyat, mengabdinya kepada rakyat. Ini indikasi Bang Karni, premanisme berbaju ormas sudah masuk ke ranah politik. Yang kedua, peristiwa Depok. Kita sepakat bahwa polisi sedang melaksanakan tugas untuk penangkapan, kayak gitu. Kemudian dikepung. Polisi itu adalah alat negara terdepan untuk melindungi masyarakat, ketertiban umum, penegakan hukum. Jangan melihat hanya pengepungannya, tapi dilihat ini adalah pembentukan opini. Polisi pun berani gua lapang, mobilnya gua bakar, lu macam-macam awas. Ya. Menggali Haiti itu ekonominya ambruk pada premanisme juga. Iya. Jadi kalau kita biarkan premanisme seperti ini, kos lebih tinggi lagi. Iya, bentar. Jadi secara tidak langsung, jadi gini ya, penjelasan sederhananya, kejadian di Depok kemarin, beberapa ormas yang diduga preman membakar mobil polisi itu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Gatot, polisi aja berani gua lawan, gua bakar tuh mobilnya. Apalagi masyarakat, itu ya. Jadi
Itu punya sederhananya, apalagi masyarakat. Polisi aja berani gua lawan. Mungkin kira-kira seperti itu, apalagi masyarakat. Aduh, bahaya ini. Udah ada mafia hukum, mafia ekonomi, tambah lagi premanisme. Itu preman, hanya berbaju ormas. Dan saya mana kenapa? Hercules itu ngomong Pastioso Purnawirawan bawa tanah. Dia menghina presiden saya. Iya. Pak Prabowo Purnawirawan loh. Iya. Dan juga sudah mantan tua. Dirjen Kopassus, Pangkostrat. Iya. Jadi begitu kan, Pastioso kan sama. Perjuangannya sudah begitu panjang. Apa yang dilakukan terhadap Indonesia yang namanya Hercules? Kecuali preman apa? Apa? Ya. Tolong dijawab itu. Saya harus bicara seperti ini. Kenapa? Agar jangan menjadi besar dan takut sama preman, selesai negara ini. Saya sampaikan kepada Pak Hercules, jangan terlalu sombong, diduga ada yang sombong. Anggota saya 500.000 orang, kalau nggak karena Gerindra, nggak karena Prabowo. Pak Prabowo aja nggak ada ngomong gitu, kok Gerindra aja nggak ngomong gitu. Jadi yang ngomong, keberatan saya memilih Pak Deddy Mulyadi bukan karena Gerindra, bukan karena Prabowo, sekalipun saya ketua relawan Pak Deddy Putih, bukan karena Deddy Mulyadi hebat. Caranya bentar guys. Jadi ini ya yang kita takutkan ya. Andaikan karena polemik ini, karena telah menyinggung suatu konstitusi, maksudnya institusi gitu ya, institusi TNI gitu ya, karena telah menyinggung institusi TNI, saya takutnya para TNI ini nanti turun gunung gitu ya. Saya takut semua organisasi yang ada di Indonesia ini diratakan semua. Nah, mau ngapa-ngapa, siapa yang repot? Siapa yang direpotkan? Kita semua yang direpotkan. Kita takut. Kita pokoknya jangan sampai hal itu terjadi lah. Jangan sampai para prajurit TNI jangan sampai terpicu dengan hal seperti ini gitu ya. Karena saat ini sedang terjadi polemik, seorang mantan preman telah merendahkan mantan atau purnawirawan TNI gitu ya. Jangan sampai terpancing para prajurit TNI dengan hal seperti ini. Kami takut masyarakat nanti yang menjadi korban atau yang direpotkan gitu ya. Pokoknya jangan sampai terjadi lah. Semoga para penegak hukum bisa menyelesaikan polemiknya seperti yang terjadi saat ini gitu ya. Oke, lanjut. Negara harus hadir, harus bisa melindungi rakyatnya. Ya betul. Hukum harus tegakkan. Ya. Caranya dua itu jelas. Ya. Jadi tidak boleh ragu-ragu, harus ditindak kalau memang ada perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana yang viral. Nah, kami dari Polkam sudah merapatkan rapat koordinasi, petunjuk arah jelas. Kapolri juga sudah bicara, sudah ada langkah. Contoh yang di Kerawang, Subang, Bekasi, ada beberapa tempat lagi sudah diambil semua. Nah, tolong dimonitor terus saja. Dimonitor, sampaikan ke aparat ya. Mana aparat yang bergerak serius, mana tidak. Oknum yang masih dekat Pak, indikasi ada kedekatan dengan sampai berani mengancam gubernur. Iya, gimana? Ya itu harus dilakukan langkah. Prosesnya harus jalan. Ya kalau terbukti ada, ya harus jalan. Karena presiden sudah menyatakan pemerintahan secara tegas. Negara harus hadir, harus mampu melindungi rakyatnya. Ya Hercules ini preman yang kini merangkap sebagai buzzer sepertinya ya. Pokoknya Hercules ini sekarang memegang peranan penting ya untuk terus menjadi digandeng Jokowi. Bahkan saya berdialog dengan para korban PIK 2 yang digusur atau dirampas tanahnya, semua mengatakan bahwa yang bergerak di sana itu juga Hercules dan anak-anak buah Hercules. Jadi Hercules ini memang cukup memegang peranan penting saat ini tampaknya di sisi Jokowi. Nah tentu saja ketika Gibran disentuh langsung bersuara. Iya, aduh. Presiden lah, apa? Kepala kamu kegiatan. Jadi di kasus PIK 2 itu Hercules juga punya peranan penting karena kata Mbak ini barusan itu ada sahamnya keluarga Jokowi juga gitu yang juga di-backingi oleh Hercules. Wow, saya baru tahu nih guys, ini berita baru ini ya. Mungkin ya upaya untuk memakzulkan Gibran ini, mengingat menurut konstitusi itu jalannya cukup berliku sampai harus berakhir di Mahkamah Konstitusi. Namun tentu saja ya jika negara dalam keadaan darurat ya, langkah-langkah ekstraordinari tentunya bisa diambil ya untuk menyelamatkan bangsa ini.
gitu. Karena jika sampai benar ya Prabowo tidak bisa menyelesaikan masa jabatannya, tentu saja itu akan digantikan wapresnya yaitu Gibran. Nah, itu bisa dikatakan darurat bagi bangsa Indonesia. Amin. Karena Jangan dinilai sampai banyak pihak sangat tidak berkompeten dan ijazahnya pun diragukan sama seperti bapaknya. Meskipun langkah untuk memakzulkan Gibran ini yang diatur dalam konstitusi kita cukup rumit, tapi kalau kita melihat bagaimana Gibran dan Jokowi dulu bisa mengakali konstitusi dengan mudahnya ya sehingga bisa mencalonkan diri, tentunya ini harusnya ada langkah-langkah yang bisa diambil. Kalau kita lihat menurut UUD 45 ya pasal 7A ini memang ada persyaratan tertentu ya untuk bisa memakzulkan presiden ataupun wakil presiden. Masalah Hercules. Iya. Ini kurang ajar nih orang. Tidak tahu diri. Gitu loh. Dia merasa paling hebat. Kalau udah pensiun, nggak ada di mata kirinya dia tuh. Nggak dianggap itu. Ya kan? Pak Setioso ngomong apa? Tidak ada satu kata pun Purnawirawan Pak Setioso mengatakan akan kudeta negara. Fitnah itu. Hei, Purnawirawan Pak Setioso itu Purnawirawan Baret Merah dari Kopassus, bintang 3 dari Tanjung Priok. Saya juga Purnawirawan. Tidak kok anggap kok ngomong seenak perutmu saja itu. Ingat, kau dulu TBO, kau bisa ke Jakarta pakai apa? Iya. Sudah Purnawirawan juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Oke, mantap. Ngeri ya. Ini agak ngeri-ngeri sedap juga nih. Sebab ini saya ulang sekali lagi ya seperti yang saya sampaikan tadi. Ini menyinggung sebuah institusi TNI ini ya. Garda terdepan di negara ini gitu ya. Jadi kita takut jangan sampai terpancing prajurit TNI di luar sana dimanapun mereka berada, jangan sampai terpancing dengan polemik seperti ini gitu ya. Kami takut jika kalian turun ke lapangan untuk memberantas semua ormas-ormas yang ada di Indonesia ini dan bahkan preman-preman gitu ya. Saya takut negara ini nanti akan kacau, masyarakat yang jadi korban gitu ya. Dampaknya akan sangat buruk gitu ya. Jadi saya minta kepada kami sebagai masyarakat, mewakilkan masyarakat ya, meminta kepada para penegak hukum untuk segera menyelesaikan polemik ini gitu ya. Ini harus dibawa karena hukum. Kalau tidak, ini akan berlarut-larut. Sebab tadi juga ada yang menyampaikan Purnawirawan TNI juga bahwa akhir-akhir ini para institusi polisi TNI itu sudah diinjak-injak oleh sebuah kelompok yang bahkan juga preman gitu ya. Jadi disitulah mirisnya kita dengan para penegak hukum kini gitu ya. Kita berharap semoga semua para penegak hukum, baik itu polisi, kejaksaan, hakim dan pengadilan segala macam lah, itu bisa menyelesaikan hal ini. Jangan sampai berlarut gitu ya. Nah itulah guys video kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.